Daftar ilmuwan Kristen. Ketika sebagian orang berkata bahwa iman Kristen bertentangan dengan ilmu pengetahuan dan sains, orang-orang berikut ini justru membuktikan kalau kepercayaan yang mereka imani membimbing mereka untuk memberikan kontribusi dalam dunia sains. Berikut adalah daftar sebagian dari para ilmuwan yang berpengaruh di dunia, namun juga merupakan seorang Kristen yang taat karena keterlibatannya secara langsung dalam dunia pelayanan Kristen, misi penginjilan, ataupun dalam penulisan buku-buku teologia. Sebelum kita membahas siapa saja mereka, mari dukung pelayanan melalui video ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini. Ilmuwan pertama, Nicolaus Copernicus. Dia dikenal sebagai pelopor heliosentris. Copernicus lahir di Polandia tahun 1473 dan meninggal pada usia 70 tahun. Ia adalah seorang astronom, ahli matematika dan ekonomi. Pada masa dia hidup, hampir seluruh dunia percaya bahwa bumi adalah pusat tata surya, yang artinya bahwa matahari berputar mengelilingi bumi. Hal itu juga dipercaya oleh gereja pada saat itu. Namun, Copernicus mengembangkan teori heliosentris yang berarti bahwa mataharilah pusat tata surya dan bumi berputar mengelilingi matahari. Tidak sedikit rohaniawan dan pelayan gereja yang sempat menyebut Copernicus sebagai penyesat karena menganggap matahari adalah pusat tata surya. Martin Luther, seorang tokoh Protestan, bahkan menyebutnya sebagai teori yang tidak masuk akal. Bahkan menyebut Copernicus sebagai orang dungu yang akan mengacaukan ilmu astronomi. Gereja Katolik sempat menyatakan bahwa tulisan Copernicus sebagai tulisan yang terlarang karena bertentangan dengan doktrin gereja saat itu. Bukan hanya itu, Copernicus bahkan sering dituduh sebagai bidat atau penyesat karena teorinya tersebut. Dewasa ini, Copernicus disanjung oleh banyak orang sebagai bapak astronomi modern. Tetapi, tahukah Anda, selain sebagai seorang ilmuwan, Copernicus juga adalah seorang pelayan gereja, gubernur, dan administrator, hakim, astrolog, dan dokter. Mengenai anggapan bahwa teori Copernicus bertentangan dengan ajaran Alkitab, ilmuwan lainnya seperti Galileo justru membela Copernicus dengan berkata bahwa Copernicus tidak mengabaikan Alkitab, tetapi ia tahu betul bahwa jika doktrinnya terbukti, hal itu tidak akan bertentangan dengan Alkitab apabila ayat-ayatnya dipahami dengan benar. 2. Thomas Newcomen. Dalam pelajaran sejarah, kita mengetahui bahwa modernisasi dunia dimulai dengan penemuan mesin uap. Seringkali sejarah mencatat bahwa James Watt adalah penemu mesin uap. Namun, fakta itu tidak sepenuhnya benar, karena penemu awal prototipe mesin uap adalah seorang ilmuwan bernama Thomas Newcomen yang kemudian disempurnakan oleh James Watt. Lahir di Inggris tahun 1664. Dia dikenal orang yang aktif dalam pelayanan gereja dan juga seorang pengkhotbah dari gereja baptis di Inggris yang dikenal dengan gerakan hidup kudusnya. Penemuannya ini membawa dampak yang sangat besar di era modern. Ya, modernisasi dunia ini justru dimulai oleh seorang pengkhotbah gereja yang menganggap bahwa dia harus jadi berkat bagi banyak orang melalui ilmu yang Tuhan titipkan kepadanya. 3. John Napier. Lahir di tahun 1550. Ia adalah seorang pakar matematika, fisika, astronomi, dan astrologi. Dialah yang menemukan logaritma serta penggunaan bilang desimal yang sangat berpengaruh dalam ilmu matematika modern. Selain sebagai seorang ilmuwan, dia juga dikenal sebagai pakar tafsir kitab Wahyu yang mulai dipelajarinya ketika kuliah di St. Andrew's College. Dalam bidang teknik elektro, nama Napier diabadikan sebagai sebuah unit alternatif desibel. Begitu juga nama sekolah di Skotlandia yang diberikan nama sesuai dengan namanya, yaitu Edinburgh Napier University. 4. Johannes Kepler, pakar astrofisika terbaik sepanjang masa. Lahir pada tahun 1571. Dia dikenal sebagai seorang astronom
pakar matematika dan disebut-sebut sebagai pakar astrofisika terbaik sepanjang masa yang memiliki peran penting dalam revolusi ilmiah. Ia mempelajari teologi di Universitas Tübingen sesuai niatnya untuk menjadi rohaniawan yang beraliran Lutheran atau pengikut Martin Luther. Ia berulang kali didiskriminasi karena tidak mau pindah agama ke Katolik Roma. Ia dipaksa keluar dari kota tinggalnya, yaitu kota Graz, karena ia menolak untuk menganut agama Katolik Roma. Dia pernah berkata bahwa menderita bersama banyak saudara demi agama dan demi kemuliaan Kristus dengan bertekun menghadapi bahaya dan aib, harus meninggalkan rumah, ladang, sahabat, dan kampung halaman seseorang. Belum pernah terpikirkan oleh saya bahwa ini bisa menjadi pengalaman yang sedemikian memuaskan. 5. Zacharias Jansen. Zacharias Jansen adalah seorang ilmuwan yang berasal dari Belanda. Dia adalah seorang penemu mikroskop yang saat ini sering digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil. Menurut sejarah, Jansen dilahirkan pada tahun 1580 di negara Belanda dan meninggal dunia pada usia 58 tahun. 6. Galileo Galilei. Kita tentu saja pasti pernah mendengar nama ilmuwan yang satu ini. Dia lahir di Italia tahun 1564. Galileo adalah seorang astronom, filsuf, dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Selain itu, Galileo juga dikenal sebagai seorang pendukung Kopernikus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari. Akibat pandangannya tersebut, ia dianggap merusak iman dan diajukan ke pengadilan gereja Italia tanggal 22 Juni 1633. Dia mempertahankan pandangan ini justru karena cintanya terhadap gereja dan ingin membuktikan bahwa ilmu pengetahuan sama sekali tidak bertentangan dengan iman Kristen. Ia dihukum dengan pengucilan sampai meninggalnya. Baru pada tahun 1992, Paus Yohanes Paulus II menyatakan secara resmi bahwa keputusan penghukuman itu adalah salah, dan dalam pidato 21 Desember 2008, Paus Benediktus ke-16 menyatakan bahwa Gereja Katolik Roma merehabilitasi namanya sebagai ilmuwan. 7. Francis Bacon. Filsuf, negarawan, dan penulis dari Inggris ini lahir di tahun 1561. Ia dikenal sebagai pencetus pemikiran empirisme yang menjadi dasar sains hingga saat ini. Dia berulang kali menegaskan bahwa landasan hidupnya sebagai seorang ilmuwan adalah kebenaran dan dasar dari semuanya itu adalah Alkitab. Bagi dia, walaupun Alkitab bukan buku tentang sains, namun banyak sekali dasar sains dan penelitian yang bisa disimpulkan dari ajaran Alkitab. 8. Blaise Pascal, sang penggagas kalkulator. Blaise Pascal lahir di Prancis pada tahun 1623. Dia dikenal dengan hukum Pascal yang berpengaruh besar terhadap bidang fisika dan teorema Pascal untuk bidang matematika. Minat utamanya ialah filsafat dan teologi Kristen. Itu sebabnya dia belajar bahasa Latin dan Yunani sejak usia muda agar dapat mempelajari Alkitab dengan lebih rinci. Pada awalnya, minat riset dari Pascal lebih banyak pada bidang ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, di mana dia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali yang adalah cikal bakal dari kalkulator. Sayangnya, dia meninggal di usia yang cukup muda, yaitu 39 tahun, karena bertahun-tahun bekerja tanpa berhenti dan jarang tidur yang membuat kondisi tubuhnya menjadi sangat lemah. 9. Robert Boyle lahir di tahun 1627. Ia dikenal sebagai filsuf, ahli kimia, fisika, dan juga penemu serta ilmuwan yang dikenal karena karya-karyanya. Dalam dunia kimia, buku karangannya yaitu The Skeptical Chemist dipandang sebagai batu loncatan kimia modern. Dia juga pernah menjabat sebagai direktur East India Company dan menggunakan gajinya untuk mendukung gerakan penginjilan di Asia serta membiayai para misionaris dan juga para penerjemah Alkitab dengan tujuan agar Alkitab bisa dibaca oleh banyak bangsa dengan menggunakan bahasanya sendiri. 10. Isaac Newton.
Bapak Fisika Modern. Sir Isaac Newton lahir di tahun 1643 dan dikenal sebagai seorang fisikawan, matematikawan, ahli astronomi, filsuf alam, alkimiawan, dan teolog yang berasal dari Inggris. Dalam bukunya, Filosofi Naturalis Principia Mathematica yang diterbitkan pada tahun 1687, dianggap sebagai buku paling berpengaruh sepanjang sejarah sains. Karyanya ini akhirnya menyernakan keraguan para ilmuwan akan heliosentrisme dan memajukan revolusi ilmiah. Dia dikenal karena hasratnya yang besar dalam dunia teologi, khususnya terhadap sejarah doktrin gereja. Dia juga menulis buku berjudul Observasi Pewahyuan Daniel dan Pewahyuan Yohanes. 11. Carolus Linnaeus, Bapak Taksonomi Modern. Ilmuwan Swedia ini lahir di tahun 1707 yang meletakkan dasar tata nama biologi atau dikenal dengan nama taksonomi modern. Tentu saja, kita pernah mempelajari ini di sekolah tentang penamaan biologi tumbuhan dan hewan dalam bahasa Latin dan pengurutan seperti kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Linnaeus ialah ahli botani yang paling dihormati pada masanya, dan ia juga terkenal dengan kemampuan bahasanya. Di kalangan gereja, dia sering dijuluki dengan sebutan Adam, karena Adam yang ada dalam Alkitab memberikan nama pada para binatang ciptaan Tuhan di kitab Kejadian. Sedangkan Linnaeus memberikan nama binatang dengan menggunakan bahasa Latin. 12. Andre Ampère, lahir 20 Januari 1775 dan meninggal pada usia 61 tahun. Ampère adalah fisikawan dan ilmuwan Prancis yang serba bisa serta merupakan salah satu pelopor di bidang listrik dinamis atau elektrodinamika. Ampère pernah berkata bahwa pada usia 18 tahun dia mengalami beberapa hal yang benar-benar mengubah hidupnya, di mana dia menerima komuni, perjamuan kudus pertamanya, dan pertama kali dia menerima Yesus sebagai juru selamatnya. Ketika istrinya meninggal, dia menulis 2 ayat yang diambil dari kitab Mazmur dan juga sebuah doa. Ya Tuhan Maha Pengasih, persatukan kami di sorga, sebagaimana Engkau telah mengizinkan aku mencintainya selama di bumi ini. 13. Samuel Morse, lahir di Amerika Serikat tahun 1791 dari seorang ayah yang adalah pengkhotbah dari gereja yang beraliran Protestan. Dia juga adalah seorang yang mengikuti gerakan Puritan atau gerakan hidup kudus dan dikenal sebagai penemu alfabet khusus untuk digunakan di telegraf, yang kemudian disebut sebagai sandi Morse. Pada tahun 1844, ia mengirimkan pesan pertama melalui telegrafi Amerika dari Washington ke Baltimore dengan sandi Morse. Kata pertama yang dikirimkan adalah sebuah pesan dengan isi pesan, "Apakah yang telah Tuhan tulis?" 14. Michael Faraday. Michael Faraday lahir tahun 1791 dan dijuluki sebagai Bapak Listrik. Berkat usahanya, listrik menjadi teknologi yang digunakan hingga saat ini. Dia adalah seorang Kristen yang taat dan menjadi penatua di gereja tempat dia melayani. Dia percaya bahwa kontribusinya dalam dunia sains adalah bentuk imannya kepada Tuhan Yesus. 15. Louis Pasteur, sang pelopor pasteurisasi. Louis Pasteur lahir di Prancis tahun 1822 dan meninggal pada umur 72 tahun. Sebagai ilmuwan, ia berhasil menemukan cara mencegah pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dengan proses pemanasan yang biasa disebut pasteurisasi. Pasteur juga membuat obat untuk pencegah penyakit antraks dan suntikan melawan penyakit anjing gila rabies. Pada waktu itu orang yang digigit oleh anjing gila akan menderita penyakit yang disebut hidrofobia. Suntikan rabies Pasteur tidak hanya mencegah tetapi juga mengobati penyakit tersebut. Dia adalah seorang Katolik yang taat dan mempraktikkan ajaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan dia sering disebut orang yang lebih kudus dari seorang uskup semasa dia hidup.
Demikianlah daftar para ilmuwan Kristen yang memiliki pengaruh besar terhadap dunia sains. Jadi, marilah kita lebih banyak memberi dampak positif kepada dunia ini. Gunakan kecerdasan kita untuk memberikan terang surga kepada orang yang belum percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.